Halo semuanya, kita ketemu lagi dengan Bu Dini dan kali ini kita akan belajar tentang makhluk hidup dan lingkungan. Yuk kita belajar bersama. Baiklah, sebagai pendahuluan, Ibu ada pertanyaan nih, apakah suhu mempengaruhi kehidupan ikan? Nah, mau tahu jawabannya? Yuk kita kepoin. Nah, sebelum Ibu menjawab tentang pertanyaan tadi, kita akan belajar dulu mengenai lingkungan. Apa sih sebenarnya lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Di dalam lingkungan, setiap makhluk hidup akan bergantung pada makhluk hidup lainnya dan juga sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Lingkungan itu sendiri kita bagi menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yuk kita bahas mengenai komponen biotik. Nah, komponen biotik dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup dan organisme. Jadi yang termasuk dalam komponen biotik ini adalah manusia, hewan, tumbuhan, maupun makhluk mikroskopik seperti bakteri dan dekomposer. Komponen biotik ini terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Kita akan bahas pada slide berikut. Nah, produsen ini adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Nah, semua tumbuhan yang memiliki klorofil ini termasuk produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, untuk konsumen itu adalah komponen biotik yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, dan ini tentu bergantung kepada makhluk hidup lainnya sebagai bahan makanan. Untuk konsumen kita bagi menjadi 3 jenis, yaitu herbivora, yaitu organisme yang sumber makanannya berupa tumbuhan atau daun, kemudian karnivora, yaitu organisme yang sumber makanannya berupa daging organisme lain, dan omnivora, yaitu perpaduan dari herbivora dan karnivora, makan daun maupun organisme lain. Selanjutnya kita bahas mengenai dekomposer, yaitu organisme yang bertugas untuk mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati untuk dijadikan unsur hara. Contohnya jamur, bakteri, dan mikroorganisme lainnya. Setelah membahas komponen biotik, kita bahas komponen abiotik, yaitu komponen yang bersifat tidak hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Dan komponen abiotik ini menentukan siapa saja makhluk hidup yang bisa bertahan dalam lingkungan tersebut. Baiklah, kita akan bahas mengenai komponen-komponen yang ada di dalam komponen abiotik. Yang pertama yaitu suhu, adalah derajat energi panas. Dan energi panas utama di bumi ini adalah matahari. Dan suhu ini diperlukan makhluk hidup untuk reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Komponen yang kedua adalah cahaya. Matahari selain sebagai sumber energi panas, matahari juga sebagai sumber cahaya yang menyediakan energi cahaya yang digunakan tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis, tetapi selain itu juga menghangatkan lingkungan hidup dan menaikkan suhu air. Komponen yang ketiga yaitu air. Nah, air ini sebagai pelarut mineral-mineral tanah yang sangat penting bagi tumbuhan dan keperluan dalam tubuh hewan serta sebagai medium bagi makhluk hidup. Nah, air ini sangat diperlukan oleh makhluk hidup karena sebagian besar tubuh terdiri dari air. Dan air ini bisa berwujud gas, padat, maupun cair. Komponen selanjutnya yaitu kelembapan. Nah, kelembapan ini adalah kandungan uap air. Komponen abiotik selanjutnya adalah udara. Nah, udara ini terdiri dari berbagai macam gas, diantaranya nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas-gas lainnya. Nitrogen diperlukan makhluk hidup untuk membentuk protein, sedangkan oksigen digunakan makhluk hidup untuk bernafas, dan karbon dioksida diperlukan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Komponen abiotik selanjutnya yaitu garam-garam mineral, antara lain ion-ion nitrogen, fosfat, sulfur, kalsium, dan natrium. Nah, komposisi garam-garam mineral ini menentukan sifat tanah dan air. Komponen abiotik terakhir yang akan kita bahas yaitu tanah. Nah, tanah ini merupakan hasil pelapukan batuan yang disebabkan oleh
iklim atau lumut, dan pembusukan bahan organik. Nah, tanah yang subur ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk hidup. Oke, saatnya kita kusen. Simak pertanyaan berikut ini. Oke, pertanyaannya adalah mengapa komponen biotik dalam suatu ekosistem sangat dipengaruhi oleh komponen abiotik? Oke, tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa nantikan nilai dari gurumu. Terima kasih sudah belajar bareng dengan Bu Dini. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian dan nantikan video selanjutnya.